apalagi di sini sedih banget. Saya jadi seorang ibu yang kehilangan anak, yang akhirnya anaknya balik lagi, dan disitulah masalah muncul. Satunya cara untuk kita nemuin Rana, dia harus di rumah. Kalau yang di rumah bukan Mbak Rana. Saya terlibat di film Primbon ini disebabkan karena satu, sutradaranya Rudi Sudjarwo, dan saya tahu dia kalau mengerjakan segala sesuatu itu masih sungguh-sungguh, dan dia pasti akan memberikan signature atau sidik jari aktornya di dalam peran yang dimainkan gitu. Jadi saya pasti senang karena wah, pasti di direct sama dia ini akan ada workshopnya dan lain sebagainya. Lalu lawan-lawan mainnya saya juga orang-orang yang bahkan saya nggak pernah main sama mereka di film atau sinetron atau apapun gitu. Bahkan di panggung pernah ada Nuki, ada Mbak Moni Seroja, lalu ada juga Mbak Opi Andaresta. Kalau Yayang aku pernah, tapi ini aku akan tektokan sama dia dalam cerita yang beda. Lalu ada Tari sama Rana ya, mereka yang akan jadi anak-anakku juga, benar-benar anak-anak muda yang kayak semangat banget pengen belajar. Ada Ciko, ada Bang Septian, jadi saya seneng banget gitu loh, kayak oke deh, saya mau terlibat di sini gitu. Dan apalagi cerita horornya tuh mungkin kalau tadi teman-teman udah nonton, saya ada horor yang takut banget tapi takut nggak relevan gitu. Kalau ini tuh kayaknya kalau nonton ini tuh pasti deh, kok ini kayak cerita tante aku ya, atau adik aku, atau siapa, atau pernah baca di mana, karena deket dengan hidup saya gitu, dengan hidup masing-masing. Kayak saya pas baca naskahnya, kok ini kayak cerita adik aku ya, adik aku dulu pernah cerita temennya hilang di tepi sungai terus balik lagi. Nah yang balik lagi itu siapa ya, yang kayak gitu itu kan kayak deket dengan hidup kita. Nah apalagi di sini sedih banget. Saya jadi seorang ibu yang kehilangan anak, yang akhirnya anaknya balik lagi, dan disitulah masalah muncul. Ada cerita-cerita mistis saat syuting? Jujur ketika saat syuting, karena dari tim produksi juga sangat menghormati tempat di mana kita syuting ya. Jadi memang sebelum syuting pasti kan tempatnya dibersihkan secara yang terlihat dan tidak terlihat. Dan walaupun itu rumahnya udah 12 tahun nggak dipakai, tapi maksudnya nggak ada yang sembrono gitu. Jadi kalau serem nggak, merinding ya, lebih ke karena suasana kita ciptakan gitu ya, lorong-lorongnya. Jadi ya ada juga ya kayak takut ya gitu. Tapi nggak yang Mengalami langsung melihat atau itu nggak ada yang ngelihat langsung apa gitu, nggak ada. Tapi kita larut ke dalam cerita yang kita ciptakan gitu. Memang ketakutan datang ya karena ceritanya gitu. Di mana sih itu lokasinya? Boleh cerita? Syutingnya di Klaten, tempatnya indah banget. Sekelilingnya ada sawah, banyak kebun. Rumahnya juga joglo yang bagus banget, yang nggak pernah dipakai syuting. Jadi ya gitulah. Apa yang harus tadi juga saya lihat ada bagian teriak-teriak di atas meja. Jadi selama syuting sampai apa dan keseruan baru apa yang ditemukan selama proses produksi sendiri? Sebetulnya saya nahan diri, kan saya seorang ibu punya anak 2 ya. Jadi saya ngebayangin tuh, aduh kayak jangan kebawa perasaan, ini bukan anak kamu gitu ya. Jadi kan kita kalau perasaan seorang ibu pasti kepengaruh kan, maksudnya kayak aduh sedih banget sih gitu, aduh amit-amit jangan sampai itu terjadi kayak gitu kan, menimpa hidup kita gitu. Jadi ya ketika nangis dan teriak itu ya saya nggak mau membayangkan tentang diri saya, tapi saya membayangkan peristiwa di dalam naskah itu aja.